Halo semuanya, apa kabarnya? Zaman sekarang ini kita tinggal buka laptop, buka DAW, klik record, selesai. Kita bisa edit, cut, copy, paste, tambahin plugin, semuanya dalam satu layar. Tapi pernah nggak kamu kepikiran sebelum semua ini ada, orang rekaman pakai apa? Dan sebelum Pro Tools, sebelum Logic, sebelum Cubase, siapa yang pertama kali bikin sistem rekaman digital? DAW adalah singkatan dari Digital Audio Workstation. Sederhananya, ini adalah software untuk merekam, mengedit, dan mixing audio secara digital. Contohnya seperti Pro Tools, Logic Pro, Cubase, Cakewalk, FL Studio, Studio One, atau GarageBand. Semua DAW modern bekerja dengan sistem digital. Artinya suara diubah menjadi data angka supaya bisa diproses oleh komputer. Tapi sebelum era digital, semuanya dilakukan secara analog. Di era 1960 sampai 1970-an, band seperti The Beatles, Elvis Presley, dan Queen merekam lagu menggunakan analog tape. Suara direkam ke pita magnetik besar, dan kalau mau edit, engineer harus benar-benar memotong pita itu secara fisik menggunakan silet. Kalau salah potong, ya sudah, nggak ada tombol undo. Track juga terbatas, jadi mereka harus melakukan bounce berkali-kali. Justru karena keterbatasan itu, kreativitas mereka jadi luar biasa. Lalu tahun 1976 muncul sebuah sistem revolusioner dari perusahaan bernama Soundstream. Ini bukan DAW seperti yang kita kenal sekarang, tapi bisa dibilang inilah nenek moyangnya. Soundstream membuat sistem rekaman digital pertama yang digunakan secara profesional. Mereka memakai komputer besar bernama DEC PDP 11-60 atau nama lengkapnya Digital Equipment Corporation, program data processor. Lalu sebelahnya adalah seri arsitektur 16 bit yang sangat terkenal, dan 60-nya model spesifik dalam seri PDP-11, lengkap dengan analog to digital converter atau ADC untuk mengubah suara analog menjadi data digital, dan digital to analog converter atau DAC untuk mengubahnya kembali supaya bisa didengar. Menariknya, rekaman mereka tetap disimpan ke tape reel besar, tapi bedanya data di dalam tape itu sudah digital, bukan magnetik analog. Dan yang lebih gila lagi, audio tersebut sudah bisa diedit menggunakan komputer. Di era 1970-an, mereka sudah bisa melakukan editing non-linear secara digital, artinya mereka bisa pindah-pindah bagian tanpa harus mulai dari awal audionya. Konsep yang hari ini kita anggap biasa di DAW modern, ternyata akarnya sudah ada hampir 50 tahun lalu. Ini salah satu foto dari mesin recording yang dipakai Soundstream. Di sebelah kiri itu adalah mesinnya sendiri, yaitu DEC PDP 11-60. Lalu yang di tengah inilah tape digital yang sebesar lemari, dan yang terakhir di sebelah kanan adalah konsol editingnya, di mana keajaiban terjadi. Bedanya analog tape dan digital tape sangat fundamental. Analog menyimpan gelombang suara dalam bentuk magnetik, dan setiap kali disalin kualitasnya bisa menurun. Editing pun harus dilakukan secara fisik. Sedangkan digital menyimpan suara dalam bentuk angka, sehingga bisa disalin tanpa degradasi kualitas dan lebih fleksibel untuk diedit. Di akhir 1980-an, perusahaan seperti Sony mulai mempopulerkan digital audio tape atau DAT, yang semakin membawa dunia rekaman masuk ke era digital. Lalu muncul pertanyaan besar, kalau Soundstream sudah secanggih itu di tahun 1976, kenapa mereka tidak berkembang menjadi DAW modern seperti sekarang? Jawabannya sederhana tapi kompleks. Dunia belum siap. Komputer saat itu masih sangat mahal, besar, dan lambat. Storage juga mahal. Sistem Soundstream terlalu eksklusif dan hanya bisa dipakai studio besar. Secara bisnis mereka tidak bertahan lama dan akhirnya tutup di awal 1980-an. Teknologinya visioner tapi pasarnya belum matang. Barulah di tahun 1991, Pro Tools muncul dan benar-benar mengubah industri. Di era ini, komputer sudah lebih kecil, lebih cepat, dan memiliki tampilan grafis yang memungkinkan editing audio dilakukan lewat layar dengan mudah. Konsep timeline, multitrack digital, plugin, semuanya mulai menjadi standar industri. Sejak saat itu, DAW berkembang pesat hingga akhirnya bisa kita gunakan di laptop rumah. Dan kalau kita lihat perjalanan ini,
luar biasa sebenarnya. Dari pita magnetik yang harus dipotong pakai silet, dari studio besar penuh mesin analog, dari komputer sebesar lemari seperti PDP 11'60 yang dipakai Soundstream. Sampai sekarang, kita cuma butuh laptop dan headphone untuk membuat lagu. Teknologi berubah, medianya berubah, cara kita mengedit berubah. Tapi satu hal yang tidak berubah, keinginan manusia untuk merekam emosi. Dulu engineer harus berhati-hati karena tidak ada tombol undo. Sekarang kita bisa undo tanpa batas. Dulu track terbatas 4 atau 8, sekarang hampir tidak ada batasan. Namun justru di tengah kebebasan itu muncul pertanyaan baru. Apakah kemudahan membuat kita lebih kreatif atau justru terlalu nyaman? Perjalanan dari analog tape ke DAW bukan hanya soal teknologi. Ini soal evolusi cara kita berpikir tentang musik. Dari fisik menjadi data, dari linear menjadi non-linear, dari terbatas menjadi tanpa batas. Dan mungkin 50 tahun lagi, generasi berikutnya akan melihat DAW kita sekarang sebagai sesuatu yang kuno. Karena sejarah membuktikan satu hal, teknologi selalu berubah, tapi musik akan selalu mencari cara baru untuk hidup.